Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Anissa dan juga Tania ya yang sudah menyiapkan, menyelenggarakan dan mengelola acara yang sangat keren ini gitu ya. Sangat inspiratif gitu acaranya. Semoga ini nanti juga memberikan kontribusi yang menginspirasi juga ya bagi teman-teman dan mengenrich lah kajian-kajian yang berkaitan dengan uh, perempuan muda ini. Nah, untuk hari ini yang ingin saya presentasikan adalah riset yang sebetulnya masih terus berlanjut gitu ya. Ini riset yang eh, ya riset lanjutan dari riset yang pernah saya lakukan terkait dengan isu kekerasan berbasis gender online atau kalau istilahnya itu TFGBV ya, Technology Facilitated Gender Based Violence di kalangan kaum muda. Lalu kemudian saya ingin menspesifikkan lagi ini pada pengalaman pada perempuan muda. Nah, judulnya sendiri adalah I'm anonymous, therefore I am. Sebetulnya itu gitu ya, tapi lanjutannya itu sebetulnya masih sangat sangat fleksibel. Tapi data yang mau saya pakai ini adalah data yang merefleksikan bagaimana sebetulnya perempuan-perempuan muda dalam merespon, mengcounter atau apa ya, sekedar memaknai gitu ya fenomena yang berkaitan dengan TFGPV ini. Selanjutnya, nah apa yang menjadi latar belakang kenapa kemudian saya ingin fokus gitu ya mengelaborasi studi ini sebetulnya adalah salah satu testimoni atau satu wawancara yang pernah saya dapatkan dari penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa ketika saya bertanya gitu ya, bagaimana caranya kemudian ketika ada serangan yang secara random eh, terjadi gitu ya, atau mungkin serangan yang sebetulnya itu dari orang yang dikenal tetapi secara online melalui media sosial misalnya. Lalu kemudian ya dia fight back atau dia mencoba untuk menyerang balik, tapi dia pakainya akun anonimus. Dia mengatakan seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi sangat ini men-trigger ya, menstimulasi saya untuk ingin mengelaborasi lebih jauh bagaimana sih sebetulnya praktek anonimus itu di kalangan perempuan muda ketika ini dihubungkan secara spesifik dalam konteks TFGBV dan kemudian secara luas gitu ya dalam memahami sebetulnya bagaimana sih cara gitu ya muda itu dalam me- me- mendefinisikan, mengkonstruksikan praktek dia sebagai kaum muda, praktek dia sebagai perempuan muda, dan kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan muda itu melalui praktek-praktek anonimus ini di teknologi digital gitu ya, secara online atau melalui media sosial secara spesifik. Jadi kira-kira dua itu gitulah ya yang ingin saya elaborasi atau yang ingin saya diskusikan di dalam presentasi ini. Ya tadi yang pertama, seperti apa sih yang mereka coba lakukan gitu ya. Prakteknya tuh kayak apa bentuknya ketika mereka mengcounter tapi menggunakan anonimus. Dan kemudian praktek ini merefleksikan apa ketika dibaca atau ketika kemudian didiskusikan gitu ya pada perspektif yang lebih luas dalam kaitannya dengan identitas perempuan muda tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini saya mencoba untuk membuat definisi dulu gitu ya tentang anonimus di sini tuh kayak apa sih sebetulnya atau anonimus itu merujuk pada apa. Nah, memang ada dua gitu ya terminologi penjelasan dari terminologi anonimus itu ada yang menjelaskan bahwa anonimus itu ya full anonim gitu ya benar-benar meng-hide identitinya tapi activity-nya ada gitu ya. Jadi misalnya kalau dia mengisi tentang open source gitu ya, dia ngisi aja tapi nggak ada dia pakai identitas. Yang kedua eh eh, apa pseudonym gitu ya. Jadi dia anonim tapi dia masih ada identitas yang disampaikan, yang dimunculkan, yang dituliskan tapi itu dia konfirmasi dia jelaskan bahwa itu bukan identitas aslinya. Jadi tetap ada penjelasan gitu ya bahwa yaitu identitas yang dituliskan tapi dia mengatakan itu sebetulnya bukan yang asli dari saya. Jadi saya pakai alias, saya pakai istilah-istilah tertentu. Atau kalau dalam konteks media sosial ini yang juga saya temukan ya berbasis pada apa yang kemudian saya elaborasi berbasis pada wawancara dan juga diskusi dengan teman-teman partisipan itu merujuk pada second account. Jadi anonimus di sini merujuk secara spesifik atau dalam riset ini didefinisikan sebagai second account yang digunakan oleh perempuan-perempuan muda ini
tadi dalam kaitannya bagaimana dia mengekspresikan eh, apa ya responnya gitu ya terkait dengan TFGPV dan kemudian refleksinya gitu ya tentang ya bagaimana sih kemudian menjadi perempuan muda di era digital ini gitu. Kemudian berikutnya, nah ini adalah kerangka kelihatan serius banget gitu ya bikin kerangkanya. Tapi ini coba yang sebetulnya kemarin juga apa mencoba untuk membuat saya sendiri clear gitu ya. Sebetulnya saya ingin ingin melihatnya tuh dengan cara yang bagaimana dan karena banyak sekali aspek-aspek yang menurut saya sangat sangat complicated gitu ya, sangat sangat kompleks. Tapi ingin saya coba jelaskan gitu dengan urut. Nah ini saya coba membuatnya dengan kerangka instead of tulisan gitu ya. Jadi yang pertama ya pintu masuknya adalah TFGPV dan TFGPV ini ada dua sisi gitu ya, sisi si penyerang dan sisi yang mungkin menjadi potensial victims atau mereka yang punya concerns gitu ya untuk against terhadap praktek-praktek tersebut. Nah, pada konteks apa pelaku gitu ya, ini dijelaskan dengan juga merujuk pada beberapa referensi bahwa ya ini merupakan fenomena tentang embodied harm gitu ya. Jadi mau apapun platform itu hanya sebagai sebagai alat gitu ya. Kalau memang dia secara praktek dalam kesehariannya itu memang sudah menginternalisasi, sudah menubuhkan tentang praktek-praktek kekerasan atas nama atau yang kemudian yang itu di, didorong atau kemudian itu dipengaruhi oleh konstruksi patriarkis misalnya, ya platform itu hanya sebagai perpanjangan alat saja karena pada dasarnya ya dia sendiri sudah menginternalisasi, menubuhkan bahwa ya ekspresi dari praktek dalam berelasi itu ya kekerasan gitu. Makanya itulah yang memungkinkan terjadinya TFGBV atau itulah yang memungkinkan adanya pelaku-pelaku TFGBV. Nah, di sisi yang lain, em, TFGBV ini kenapa bisa menimbulkan korban? Kan ini cuma online. Ini kan eh, apa di di dimediasi oleh media sosial, tidak 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 face to face. Bahkan mungkin orangnya bisa dikenal dan bisa tidak dikenal. Nah, itu yang juga disebut ada yang itulah yang kemudian menggambarkan tentang tangible effects gitu ya. Jadi meskipun meskipun serangan itu berupa komentar atau meskipun serangan itu berupa foto-foto yang disebarluaskan tanpa konsen itu ternyata memberikan dampak yang signifikan gitu ya baik secara psikologis bahkan kadang-kadang tuh secara fisik juga gitu ya bisa sakit bisa kemudian ya sedih takut depresi gitu-gitu ya secara secara mental tapi dan itu juga kemudian mempengaruhi kesehatan fisik juga gitu ya. Jadi itu yang kemudian memungkinkan TFGBV itu ada memunculkan adanya korban juga. Nah, dalam konteks yang dalam prakteknya bentuknya ya. Jadi praktek dari penyerang tadi bentuknya bisa ya sangat random gitu ya, macam-macam ya. Bisa random attack, bisa dari stranger, bisa penyebaran konten tanpa konsen, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang dikenal dan tidak dikenal. Dan untuk tangible effects ini bisa saja juga korbannya langsung, tapi juga bisa saja mereka-mereka yang punya pengalaman gitu ya yang serupa tapi dia tidak korban langsung tapi kemudian itu men-trigger gitu ya. Nah, nah dalam situasi ini dalam konteks online ini juga apa ada yang dinamakan dengan virality. Nah, viralitas ini di satu sisi juga memungkinkan tadi ya bahwa aktor atau pelaku itu ya bisa sangat sangat luas gitu ya, bisa sangat istilahnya seperti menular gitu ya. Bahkan ada juga yang bisa sampai mereka tuh terhubung dengan membuat grup-grup chat gitu ya, grup-grup di dalam sosial media itu yang saling mensirkulasikan tentang praktek kekerasan itu seperti apa dan itulah yang kemudian membuat itu semakin tidak terkontrol. Tapi di sisi yang lain, ketika dari sisi korban juga ingin resist gitu ya, ingin merespon, ingin melawan, itu juga dia paham gitu ya bahwa ada konteks tentang viralitas itu yang di satu sisi ini bisa memberikan dampak yang baik karena bisa memberikan efek apa ya gerakan networking gitu ya yang masif lalu di sisi yang lain juga ini bisa menciptakan backlash gitu ya yang tidak terkontrol juga. Nah, inilah yang kemudian menjadikan apa anonimus itu atau second account itu menjadi make sense dalam praktek ini gitu ya yang tadi nantinya juga kemudian menggambarkan bagaimana sih sebetulnya eh, perempuan muda ini dalam menjalankan praktek praktek hidup sehari-harinya itu dalam konteks TFGBV dan anonimus ini.
Itu kerangka yang coba saya bangun ya. Kemudian berikutnya, nah ini metode yang saya lakukan. Saya mencoba melakukannya dengan menggunakan metode digital etnografinya Sarah Pink gitu ya. Jadi mencoba menghubungkan apa sih yang terjadi secara digital dan juga apa yang terjadi, yang menghubungkan antara apa yang terjadi secara praktek digital dan juga konteks sosial yang juga melingkupi gitu ya atau menjadi bagian dari kehidupan apa namanya partisipan yang terlibat di dalam riset ini. Nah, selanjutnya ini risetnya saya lakukan gitu ya dari tahun lalu sebetulnya karena dan sampai sekarang sebetulnya masih masih ongoing karena saya masih juga bertemu gitu ya dengan para partisipan yang beberapa ada juga ternyata yang saya kenal beberapa yang memang baru jadi masih diskusinya masih masih berlangsung. Nah, ini data collection-nya saya pertama-tama itu melakukan online survei gitu ya. Jadi dengan bantuan komunitas kaum muda gitu ya yang ada di kampus, teman-teman di sana gitu ya. Saya mencoba mensirkulasikan kira-kira apa namanya yang mempertanyakan, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan praktek anonimus ini, terkait dengan TFGPV dan kemudian ada pertanyaan akhir apakah bersedia untuk kemudian diwawancara lebih lanjut. Nah, dari online survei ini berhasil ada 63 yang mengisi gitu ya. Lalu kemudian dari 63 ini ada 13 yang confirm untuk bisa diwawancara lebih lanjut. Nah, dalam proses wawancara inilah kemudian diskusi mendalamnya menjadi lebih lebih muncul gitu ya. Jadi saya juga menjadi apa namanya co-viewing gitu ya. Jadi praktek apa metode secara metodologi itu digital etnografinya itu saya menjadi apa ikut gitu ya melihat praktek dia berselancar di dalam media sosial dan bagaimana menggunakan anonymous account-nya itu atau second account-nya itu lalu kemudian second account itu dipakai untuk memberikan komentar-komentar yang seperti apa saja dipakai untuk dia menyuarakan isu-isu seperti apa dan bagaimana kemudian dia memaknai praktek itu. Itu. Nah, kemudian ini untuk temuannya. Jadi untuk temuannya ini saya mencoba mengkombinasikan gitu ya apa yang muncul di dalam survei dan juga apa yang kemudian dikonfirmasikan pada saat melakukan wawancara. Jadi yang menarik adalah ternyata sebagian besar itu second account itu tidak hanya satu dan tidak hanya dalam satu platform. Jadi dalam satu platform itu bisa beberapa second account gitu ya dan fungsinya berbeda-beda gitu. Ini juga ada yang mengatakan bahwa di Instagram tuh dia bisa bisa bikin sampai 4, kemudian di TikTok tuh bisa 3, di X bisa lebih dari 2, dan masing-masing itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya nickname-nya sendiri gitu ya, dan punya kepentingan yang ingin dia dia tampilkan gitu ya, secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, saya mencoba menanyakan apakah kemudian dengan menggunakan second account itu mereka menjadi lebih bebas gitu ya menyatakan eh, apa pendapatnya, kemudian aspirasinya. Ya mayoritas mengatakan setuju dengan itu dan saat diwawancara juga mereka mengatakan bahwa internet itu sebetulnya juga tidak safe gitu ya bagi bagi mereka karena ini sangat mudah gitu ya untuk menjadi viral dan mereka menjadi kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap apa yang kemudian disirkulasikan secara online. Tapi di sisi yang lain, di Next itu mereka membuat second account ini ya karena tadi ya selain mereka merasa merasa bebas gitu ya, ini juga bagian dari self expression gitu ya karena ruang-ruang bagi perempuan muda ini untuk mengekspresikan diri secara bebas di ruang yang offline itu sangat terbatas terbatas karena ya terbentur dengan norma sosial yang muncul gitu ya. Terbentur dengan apa namanya aturan-aturan atau stigma-stigma sosial yang berkaitan dengan gender misalnya yang berkaitan dengan bagaimana perempuan itu dikonstruksikan gitu ya tapi di media sosial dengan menggunakan second account itu dia merasa bahwa dirinya yang sebetulnya tidak tunggal itu bisa dia ekspresikan secara bergantian dan secara fleksibel gitu. Kemudian berikutnya pertanyaannya lebih spesifik terkait dengan eh, apa akun anonimus ini apakah kemudian juga sebetulnya di di samping tadi itu ya ya self expression kemudian dia merasa safe tapi juga dia punya kebutuhan self expression gitu ya apakah sebetulnya juga social support itu atau apa
support support sosial itu juga sebetulnya bisa didapatkan ketika menggunakan second account karena kan tidak tahu juga gitu ya, ini second accountnya siapa dan dari mana gitu ya. Tapi menurut mereka justru dengan menggunakan second account dalam konteks tertentu ketika dia merasa bahwa dirinya yang lain misalnya yang dalam konteks dia menyuarakan aspirasinya terkait dengan TFGBV dan terkait dengan isu gender dan dia menemukan komunitas yang memang sama gitu ya, selaras dengan apa yang dia pikirkan. Nah, itu sangat mudah sekali sebetulnya mendapatkan support gitu. Kemudian berikutnya, nah ini juga, nah secara lebih spesifik lagi ketika bicara tentang isu gender juga mereka merasa itu adalah tempat yang aman gitu ya. Itu adalah praktek atau strategi yang aman bagi mereka untuk bisa mengatakan isu-isu yang menurut mereka bicara tentang gender itu juga selain bisa disampaikan dengan bebas secara di online, tapi juga itu sensitif gitu ya. Sehingga kemudian bagi mereka ya menggunakan second account itu menjadi lebih 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 make sense gitu. Ketika dia ingin menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan gender, berkaitan dengan apa namanya pelaku-pelaku TFGPV atau kemudian melakukan kritik gitu pada mereka-mereka yang support gitu terhadap praktek-praktek TFGPV. Berikutnya eh, ya, ini tadi ya apa namanya penjelasan yang lebih lebih lanjut saja terkait dengan mereka membagi-bagi beberapa platform dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda sehingga memungkinkan gitu ya second account itu ya selain mereka merasa ini adalah praktek yang strategis gitu ya tapi juga menggambarkan bagaimana sebetulnya praktek berdigital gitu ya atau menyuarakan aspirasi secara online itu juga bukan sesuatu yang tanpa tantangan gitu ya atau tidak mengatakan bahwa dengan menggunakan second account lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini adalah ranah yang safe gitu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya ketika saya melakukan co-viewing gitu ya terhadap beberapa partisipan yang menggunakan second account. Jadi ini ada beberapa yang isinya adalah bagaimana dia mengumpat-ngumpat gitu ya, mengumpat-ngumpati si pelaku gitu ya atau mengumpat-ngumpati mereka-mereka yang pro terhadap pelaku tapi pakainya second account atau kemudian dia mencoba untuk menceritakan gitu ya pengalaman dia juga. Jadi ada postingan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, lalu kemudian dia ingin ingin juga mensupport gitu ya isu itu sambil menceritakan bahwa dia juga punya pengalaman yang serupa. Nah, itu dia pakai dengan second account karena dia merasa bahwa kalau dia mengungkapkan identitasnya nanti orang akan mencari tahu gitu ya dia itu siapa, di mana dan sebagainya dan itu apa namanya membuat dia merasa terganggu dengan itu. Nah, ini kesimpulannya sementara gitu ya, discussion atau kesimpulan sementara, saya menganggap bahwa ya mereka anonimus, mereka pakai second account, mereka tidak menampilkan identitas mereka secara asli dan mereka mengklaim itu gitu ya bahwa ini pakai second account, tapi sebetulnya mereka tuh ada di mana-mana dan mereka tuh sebetulnya ya sangat visible gitu ya, mereka tidak bersembunyi tapi mereka memunculkan tadi ya identitas mereka menggambarkan ini loh cara praktek kaum perempuan muda di dalam media sosial itu ya dengan cara seperti ini dan ternyata itu sangat influencing juga gitu ya karena tadi ya dia menemukan komunitas yang dia mencoba untuk mengidentifikasi, mencoba untuk apa memetakan gitu ya mana-mana yang dianggap itu sebagai support system bagi dirinya sehingga saya mencoba untuk mendiskusikannya secara lebih luas dalam konteks bagaimana anonymous practices ini menggambarkan cara mereka mengidentifikasi identitasnya ya sebagai situasional visibility gitu ya. Jadi ini bukan lagi soal dilihat atau tidak dilihat, sembunyi atau tidak sembunyi gitu ya, berani atau tidak berani, tapi ini menggambarkan tentang ya keputusan mereka gitu ya, agensi mereka, kapasitas mereka untuk menentukan gitu ya tentang dilihat oleh siapa, dalam kondisi yang seperti apa, dalam tujuan yang seperti apa. Jadi memang visibilitas ini ya dikelola gitu ya atau ya identitas perempuan muda ini muncul atau dikelola, dikonstruksikan melalui bagaimana visibility apa fluiditas dalam visibilitas ini di, 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 dipraktekkan gitu. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan sebagai awalan nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi.